Ayuna, jangan. Jangan menandatangani perjanjian itu. Kalau Mas Rafka itu nggak suka pedes dia, nggak demen. Tapi kalau Mas Rafki, jangan dibilang, suka banget dia sama pedas. Emang Mas Rafka sama Mas Rafki itu mirip banget ya? Kayak gimana sih mereka, Mbak? Aduh Lisa, lu emang bener-bener. Perjalanan aku sama Ayuna batal. Batal. Kok bisa batal? Sheila. Arsila. Rafka, kamu ada urusan apa sama asisten mama? Ini kita bahas pekerjaan. Soalnya kan Arsila ini mantan tim aku. Ya? Arsila, kamu ke ruangan saya. Ada yang mau saya bicarakan sama kamu. Yep. Jadi Arsila, kamu tahu kan kalau besok itu ada launching produk perusahaan kita. Saya minta kamu lakukan sesuatu untuk saya. Selamat deh gue. Untung Bu Nila nggak nanyain soal kerjaan. Arsila, bengong mulu. Kalau boleh tahu serius ngapain ya, Bu? Sabar. Kamu perhatiin semua itu, Arsila. Arsila. Iya, saya merhatiin kok, Bu. Ya. Ini semua dokumen penyelidikan atas kematian adiknya Ayuna. Namanya Bella. Terus saya harus gimana, Bu, dengan data-data sebanyak ini? Tapi kamu tahu soal kematian Bella? Halo bos, semuanya udah beres. Oke. Good. Lumayan, Bu. Kan di kantor banyak yang ngomonginnya, Bu. Jadi saya dengar informasi soal itu, tapi sedikit sih, nggak terlalu banyak. Good. Saya mau kamu manipulasi semua data penyelidikan ini. Seolah-olah kematian Bella itu terjadi karena kesalahan spare part yang diproduksi dari keluarganya Ayuna. Dan satu lagi, gak boleh ada yang tahu kalau ini semua ulah kita. Paham?
Bu Nila sebenci itu ya sama Bu Ayu. Sampai gak sabar mau hancurin Bu Ayu. Ayuna itu sudah masuk menjadi keluarga saya. Jadi dia harus menanggung semua resikonya. Karena saya akan buat Ayuna sehancur-hancurnya. Dengan senang hati, Bu. Sebagai PA Ibu, saya akan melakukan yang terbaik dan membantu Ibu. Saya akan lakuin semua ini dan gak akan ada yang tahu. Bu, ini sepertinya Pak Dharma ini tidak mendukung penuh untuk kasus perceraiannya Rafka dan Ayuna, Bu. Kalau soal Pak Dharma, biar menjadi urusan saya. Pokoknya kamu tetap menyusun dokumen untuk perceraian Ayuna dan juga Rafka. Dan jangan lupa besok pagi kamu datang ke sini ya. Kita sama-sama ke rumahnya Pak Hendra dan juga Bu Meli. Oke, Bu. Kalau gitu saya pamit dulu, Ibu. Aku harus mulai siapin rencana lain. Kalau sampai Ayuna dan Rafka gagal bercerai. Lis? Ya Bu Bos. Lis, kamu mau kemana? Mau ke minimarket. Kamu lihat Rafka nggak? Di mana ya dia? Tadi sih pergi naik mobil Bu. Naik mobil. Oh, Oke, makasih ya. iya. Misi Bu. Ya. Aku harus cari sesuatu. Rafka, Ayuna pasti punya kelemahan yang bisa aku pakai untuk menghancurkan mereka berdua. Ini. Iya, ini. Aku bisa pakai ini untuk menghancurkan Ayuna.
Dan juga Arsila, saya mau kamu lakukan semua ini dengan baik. Buat saya terkesan dengan pekerjaan kamu. Dan gak usah banyak tanya. Pas banget. Semesta bersama gue. Dengan begini masalah Penny selesai dan gue akan selamat. Satu lagi. Ya, Bu. Jangan kecewakan saya kalau kamu mau mengambil kepercayaan saya. Bu Nila tenang aja. Saya nggak akan ngecewain Bu Nila. Saya akan melakukan yang terbaik buat Bu Nila. Saya permisi dulu ya, Bu. Mama curiga nggak ya? Lihat gue tadi sama Sheila. Iya. Kalau nanti dia ngelaporin ke Papa atau ke Ayuna, gimana? Ribet deh. Ya, ya. Hai, Mas. Ayuna, kamu ngapain kesini? Ini aku mau ngembaliin kuesioner review produk terbaru perusahaan kamu, Mas. Sama aku bawain kamu makanan biar kamu makan, Mas. Mas, sekalian sih aku mau izin sama kamu, boleh nggak? Izin apaan? Aku mau ketemu sama sahabat-sahabat aku, Naomi dan... Ya, ya boleh lah. Silakan aja. Oke, makasih ya, Mas. Kamu mau makan sekarang, Mas? Aku temenin ya. Aku nanti aja deh, nih kerjaan aku masih banyak banget. Nanti aku makan sendiri aja. Makan, Mas. Aku nanti aja. Kerjaan tuh masih banyak soalnya. Mas, kerja keras itu boleh, Mas. Boleh banget. Tapi jangan lupa makan. Ingat kamu tuh punya autoimun, Mas. Jadi kesehatan itu yang paling penting. Harus makan, ya? Kenapa, Mas? Kok bengong? Aku salah lagi ya, Mas ya? Salah ngomong. Enggak ada yang salah kok. Ya udah, makan. Sekarang jalan gue makin mulus. Gue udah punya sekutu buat hancurin Ayuna. Kurang ajar. Ayuna! Sheila? Sheila, kamu kenapa? Jangan pernah kamu sentuh Rafki. Sheila? Sheila, kamu kenapa? Jangan pernah kamu sentuh Rafki. Sekarang
Sekarang gue tahu kenapa Rafki sama sekali nggak protes dengan perceraiannya sama Ayuna. Ayuna udah berhasil nancepin racunnya di hati Rafki. Sampai Rafki bisa senyaman itu sama dia. Marsila? Ngapain berdiri sambil bengong di sini? Udah kayak patung aja. Kak. Aneh. Ditanyain malah kabur. Makin kesini, Pak Rafka sama Ibu Ayuna makin romantis aja ya. Aku udah kenyang banget, Ayuna. Terakhir. Janji. Yes. Oke, good boy. Kamu bawa obat sama vitaminnya juga? Iya. Kan biar sekalian abis makan kamu langsung minum obat sama vitamin. Kenapa sih gue harus minum obatnya Rafka? Gue kan gak sakit. Nih Mas. Iya. Lagi vitaminnya. Oke. Dah, minum ya. Aku minum ya? Ya. Udah. Yaudah Mas, kalau gitu aku pamit ya Mas ya. Aku udah janjian sama Naomi di taman. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Tunggu. Kenapa Mas? Aku anterin kamu ke depan ya. Hah? Aku anterin kamu ke depan. Yuk. Gak usah Mas, gak usah, gak apa-apa. Udah. Kamu kan sibuk Mas sama kerjaan kamu itu. Kerjaan kamu nanti numpuk loh Mas. Aku gak mau ganggu kerjaan kamu Mas. Iya, tapi kamu udah baik sama aku hari ini dibawain makanan. Jadi aku anterin aja sampai ke depan. Gak apa-apa Mas. Udah, biarin. Aku aja. Ya aku temenin sampai depan aja deh. Ya. Masuk. Hai Tristan. Dia lagi. Lagi sibuk nggak? Enggak. Nggak sibuk-sibuk banget sih. Kenapa? Pas banget kalau lagi nggak sibuk. Rencananya gue mau ngajak lo sama Ayuna piknik. Di tamannya waktu itu loh, yang zaman kita kuliah, kita sering piknik bareng. Masih inget kan? Sekarang Rumah Makis Ekstra 20%. Isi lebih banyak, lebih kenyang. Rumah Makis Ekstra 20%. Yuk beli sekarang. Ingat. Tapi dalam rangka apa? Gue nggak tahu sih. Tapi tadi Ayuna tiba-tiba ngajak kita piknik gitu. Jadi ya sekalian gue ngajak lo. Lo bisa kan? Bisa. Tapi lo ingat nggak pas 40 harian Bella? Ada yang neror Ayuna. Ya gue inget banget lah. Paket yang isinya tulisan pembunuh sama boneka yang baunya. Emangnya kenapa? Kenapa lo tiba-tiba nginget kejadian itu lagi? Gue ketemu sama orangnya.
Lo serius? Hei! Siapa kamu? Berhenti! Berhenti! Gue yakin banget itu orangnya. Cewek atau cowok? Cewek. Terus lo ketemu sama cewek itu di mana? Di makam Bella. Tadi gue lagi pengen ketemu Bella dan gue nggak sengaja ngelihat orang itu. Terus gue kejar. Dia kabur. Siapa ya dia? Apa dia musuhnya Ayuna ya? Tapi kalau emang iya, punya dendam apaan ke Ayuna? Itu dia yang kita harus cari tahu. Kita harus cari tahu dari Ayuna langsung. Mungkin Ayuna tahu orangnya siapa. Gue yakin itu cewek psycho sih. Pasti. Ya kali aja sebaik Ayuna dimusuhin. Tapi Tristan, masalah ini ditahan dulu ya. Soalnya tadi Ayuna pas nelpon gue tuh dia seneng banget. Dia happy banget saya happy itu. Jangan sampai dia tahu soal cewek psycho ini. Nanti moodnya dia jadi berantakan. Oke. Nggak bakal gue bahas. Mau coba sekarang? Besok, ayo sekarang lah. Oke, let's go. Kok bengong? Masuk, nih aku pegangin dulu. Masukin dulu. Masukin dulu. Nih, ini. Situ. Mas, nyetirnya pelan-pelan ya. Yang penting sampai aja. Baik, Pak. Makasih ya, Mas. Ya. Nanti kalau udah sampai kabarin aku ya. Ya. Dah. B2614WFC. Oke. Tumben Mas Rafka manis kayak gitu sampai mandangin taksi aku. Semoga ini akan terus berlanjut sampai aku dan Mas Rafka sama-sama ikhlas menerima pernikahan kami. Amin. Tumben Mas Rafka manis kayak gitu sampai mandangin taksi aku. Semoga ini akan terus berlanjut sampai aku dan Mas Rafka sama-sama ikhlas menerima pernikahan kami. Amin. Rafki. Ih, apa-apaan sih? Kok jadi malah perhatian sama Ayuna? Rafka, Kamu mau mana, Tak? mau makan siang, Pak? Oh, makan siang di mana? Di kafe depan, kafe biasa, kafe Young Live. Saya ikut kamu deh. Loh, bukannya Pak Rafka udah makan tadi? Kan tadi Ibu Ayuna suapin Pak Rafka. Oh, kamu ngintipin saya sama Ayuna? Enggak lah, Pak. Mana mungkin saya berani ngintip-ngintip gitu, Pak. Tadi pintu kantor Bapak kebuka dikit, jadi saya bisa lihat Pak Rafka disuapin sama Ibu Ayuna. Pak Rafka badannya udah sebesar ini tapi masih disuapin ya sama istrinya. Saya dipaksa. Itu tadi Ayuna yang mau, bukan saya. Iya deh, Pak. Iya, dipaksa. Iya. Muka Bapak tuh kelihatan dipaksa banget pas disuapin. Udah, ayo. Gue harus hancurin Ayuna.
Sebelum racun Ayuna yang dia tebarin ke Rafki makin menjalar dan merusak hatinya Rafki. Mi amor, aku kangen. Ketemuan yuk. Gak bisa mi amor, aku lagi sibuk, maaf ya. Main semua telepon, banget deh. Hola mi amor. Mi amor, kangen. Mi amor, aku tadi habis dari apartemen kamu loh ambil mobil. Tapi sayang banget kamu nggak dapet. Aku kangen banget sama kamu, sumpah. Iya mi amor, aduh. I miss you too. Ya makanya, ayo buruan kita ketemu. Dekat-dekat kantor kamu aja. Yuk, ayo, aku jemput kamu ya. Tapi aku lagi harus kerja banget, jadi aku nggak bisa ketemu dulu sama kamu mi amor. Lagi banyak banget kerjaan aku mi amor. Hah? Wah. Oh gitu. Jadi pekerjaan kamu yang gaji yang nggak seberapa itu jauh lebih penting daripada aku. Oke, mi amor, oke. Tapi aku paling nggak suka kalau diduain, apalagi cuma sama pekerjaan. Yaudah gini, aku samperin kamu aja gimana? Aku ke kantor kamu ya. Jangan. Why? Maksudnya jangan ke kantor, ketemunya jangan di kantor mi amor. Biar lebih private, kita ketemu di cafe aja yuk. Ke kantor aku yuk. Di mana? Kafe mana? Kita ketemu di Young Lives aja, ya. Nanti aku Sherlock. Oke, mi amor? Kafe Young Lives? Young Lives artinya daun muda dong. Mi amor, kayak kamu dong. Mi amor, aku suka. Yaudah gini mi amor, kamu duluan aja ke sana. Pesenin makanan dan minuman favorit aku. Kamu kan udah tahu tuh apa yang aku suka. Oke, mi amor? See you, mi amor. Bye. I love you, I miss you. Dimatiin sama dia. Mi amor. Hello, ganteng. Ayuna! Hai guys! Rista. Hai. Ayo duduk-duduk, kita piknik bersama. Pas batu. Banget. Oke, jadi kejutannya adalah aku mau berterima kasih sama kalian karena berkat dukungan kalian aku berhasil menyelamatkan pernikahan aku. Aku nggak jadi cerai. Ya ampun, aku ikutan seneng banget. Semoga hubungan kamu sama Rafka tuh langgeng terus ya. Amin. Tristan, lo kenapa diem aja sih? Nggak mau ngasih selamat ke Ayuna? Nah iya, selamat ya Yuna. Kasih. Oh ya, aku udah bikinin makanan spesial buat kalian. Mau dicoba nggak? Lihat. Ini? Wih, pantesan dari tadi ada bau-bau enak. Ini kan makanan kesukaan aku sama Tristan. Makanya aku bikinin emang sengaja buat kalian. Bentar. Kenapa? Enggak, ini kok aku bawa minumannya cuma 2 ya. Harusnya 3 nih. Bentar aku beli dulu deh. Nggak apa, aku aja udah. Aman, udah. Duduk. Nggak, serius? Iya, udah sebentar aja. Tunggu. Lo kenapa sih dari tadi aneh banget? Kayak nggak seneng sama sekali gitu Ayuna rujuk sama Rafka. Ya bukannya gue nggak seneng, cuman ya gue nggak yakin kalau Rafka itu adalah suami yang tepat untuk Ayuna. Apa Ayuna bakal bahagia dengan pernikahan ini? Belum lagi sikapnya Rafka yang emosian kayak gitu. Bukan Ayuna banget, bukan tipe Ayuna banget. Belum lagi mertuanya. Lo tau sendiri kan mertuanya gimana di depan kita, gimana kasarnya mereka, apalagi di belakang kita. Terus
Rafka juga nggak ada ngebelain Ayuna sama sekali. Wajar gak? Ya tapi Tristan, Ayuna tuh bukan anak kecil lagi. Pasti ini udah dipertimbangkan semuanya sama dia. Ya, kita cukup doain Ayuna sama Rafka aja. Lu gak perlu stres sampai kayak gitulah. Jangan terlalu ikut campur lah. Aku mau french fries-nya 1, zupa sup sama hot latte-nya 2 deh. Gitu aja Mbak. Itu aja. Makasih ya. Tunggu ya Mbak. Ya ampun, aku lupa. Aku belum ngabarin Mas Rafka. Aku udah nyampe. Mas, aku udah sampai ya. Jadi gimana Pak rasanya punya istri? Happy nggak? Ih, kenapa tiba-tiba nanya kayak gitu? Loh, saya nanya serius Pak. Bapak happy apa enggak selama bersama Ibu Ayuna? Gimana rasanya Pak? Aku bantu. Nggak, aku bisa sendiri. Enggak usah, udah aku bantu. Biar cepet sembuh, Mas. Mas, tunggu. Tali sepatu kamu lepas, Mas. Aku pasangin ya. Ya udah, makan. Pak Rafka. Hah? Bapak ditanyain malah senyum-senyum sendiri. Emang se-happy itu ya Pak menikah? Kamu mah senyum salah, nggak senyum salah. Udahlah, nggak usah tanya-tanya lagi ya. Udah Pak, Mau kemana? saya mau ke toilet. Arsyila. Ngapain sih? Kenapa si Rafki di sini? Kalau nanti diamprokan sama si musang gendut gimana? Ya ampun, kamu di sini. Kamu ngapain di sini? Kamu janjian sama orang? Janjian? Enggak janjian sama siapa-siapa aku. Lagi pengen me time aja di sini sendiri. Ini kenapa pesanannya ada 2? Kamu janjian sama cowok? Enggak, apa sih? Aku janjian sama cowok. Ini? Enggak, aku tuh lagi banyak kerjaan, aku banyak pikiran, aku butuh banyak kafein, aku pengen me time, pengen makan aja. Orang aku justru stres kok. Mikirin kamu gak jadi cerai sama Ayuna. Kayak acara adegan romantis segala, suap-suapan sama Ayuna, ngapain sih kayak gitu? Ki, inget ya, kalau kamu sampai beneran jatuh cinta sama Ayuna, aku gak bakal maafin kamu. Sila, kamu kan selalu mencegah aku sama Ayuna. Tapi paling tidak kan kamu tahu, aku sedang berurusan sama Ayuna, hanya Ayuna. Dan aku berperan sebagai Rafka, bukan sebagai diri aku sendiri. Sedangkan kamu
Aku nggak tahu sama sekali tentang kamu. Kamu lagi sama siapa? Aku gak dekat sama siapa-siapa. Silakan. Kamu paling tahu. Aku ini nggak suka dikhianati. Aku sudah dikhianatin Rafka. Aku sudah dikhianatin sama papaku sendiri. Aku nggak mau dikhianatin lagi sama kamu. Aku nggak mau kalau hubungan ini jadi toksik. Dan sekarang, aku sudah diambang batas toleransi aku ke kamu. Oh, halo ganteng. How are you? Mantap. Ready. Mau bawa surga. Ya amor pasti suka. Yes. Jangan dulu dong, aku mau... Rafka? Bener kan kejadian? Manis banget. Manis kan? Enak ya? Jorok Tristan. Parah banget sih. Tapi kita ngomong-ngomong udah lama ya nggak kayak gini ya? Lumayan. Kan yang terakhir ya? Nggak tahu, lupa. Udah lama banget. Tapi kita harus tetap ngelakuin ini, kita harus melestarikan budaya ini. Bener. Karena kita tiap hari tuh sibuk masing-masing, tapi bisa nyempetin ngumpul kayak gini juga kan? Harusnya sih bisa terus. Semoga ya. Setuju. Ini tuh berkat idenya Ayuna, kita jadi bisa quality yang bertiga lagi, kayak gini. Buka ya? Foto yuk. Mau? Boleh? Yuk, foto. Kita harus abadikan momen ini. Let's go. Sini dong. Coba nih, coba ya. Ini saya makan anggur setengah. Aku. Boleh dong. Wah, Papa nggak nyangka ketemu kamu di sini. Kamu udah mau pulang? Papa ngapain ke sini? Papa ada janji sama teman-teman Papa. Kamu sering hangout di sini ya? Ya lumayan, makanannya enak. Oke, apa yang recommended sini? Kopinya enak? Kopinya enak. Sama PO latte enak mana? Semuanya enak, Pak. Papa pesan aja. Apa coba? Totalnya jadi 184.000, Pak. 184. Nih, 200.000 ya. Nih amor, kita pindah aja. Jangan di sini. Bahaya kalau Rafka sampai lihat lagi. Oke, mi amor. Oh, maaf, Pak. Kembalinya 16.000 tapi kita nggak ada receh, Pak. Diganti pakai coklat bar aja nggak apa-apa? Oh yaudah, nggak apa-apa. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Ini jangan lupa bill ya. Makasih ya. Ya, sama-sama. Ya ampun, lihat deh, di sini Tristan cengok banget, aneh banget. Woi. Jangan salah, itu pose andalan gua. Kalau bisa gua ganteng dikit nih, ntar kalian, aduh, nggak usah dibahas deh. Bahaya. Pedean banget dia ya. Ayuna udah jelas pasti nggak akan sama lo karena dia sudah ada pawang, Bapak Rafka. Kalau gue, sorry to say, lo bukan tipe gue.
Hati-hati kemang-kemangan sendiri lo ntar. Nggak akan lah, nggak bakal. Gue tuh udah tahu busuk-busuknya lo. Dari dulu nggak pernah berubah ya. Berantem, terus ejek-ejekan, terus nanti lama-lama Oh tidak, Oh, semudah tidak. itu. Iya. Nih, mukanya ada rumputnya nih. Masa sih? Nih. Oh iya lo. aku mau upload deh. Bagus nih fotonya. Supaya semua orang tuh tahu kalau kita tuh masih kompak. Ya. Dan Nih. aku posting di sosmed aku. Wih. Nanti like dong, like, Iya. share, like, Ah, like-mu udah banyak, gak perlu. repost. Kamu kan influencer. Lumayan lah dapet pansos ya. Mi amor, hey, hola. Mimon, lu kita jangan ketemu lagi di sini deh. Dan jangan juga kita ketemu di jam kantor aku, ya. Aku tuh deg-degan, aku nggak tenang, tau gak sih, Mimon? Aku tak ketahuan gimana. Oh, I'm so sorry, Mi amor. Aku cuma kangen sama kamu dan rasa kangen tuh terlalu berat untuk ditahan. Aku nggak kuat. Tapi kamu nggak boleh selfish, Mimon. Kamu boleh egois dong. Aku nggak mau kita ketahuan. Jadi gimana, ditahan? Ya, tahan kek. Tahan mulu. Apa kek? Ya, I'm so sorry, Mi amor. Aku cuma pengen kita pulang bareng. Ini kan bentar lagi jam pulang kerja. Enggak, aku pulang sendiri. Why? Gak mau. Mi amor, please, mau ya, Mi amor, please. Bareng aku. Pak Rafa di tengah toilet bentar, main pergi-pergi aja. Arsila ternyata janjian sama pacarnya di sini. Mimon, Kenapa? jangan gerak. Di belakang kamu ada Arta. Jangan sampai kita ketahuan, Mimon. Arta? Sopo iku? Tuh, asistennya Pak Rafka. Jangan sampai Arta ngadu ke Rafki kalau gue punya pacar. Si bolu kukus itu? Kamu hati-hati, Mimon. Ya, Mi amor. Hmm. Aku pamit dulu ya. Bye, Mi. Jangan pegang-pegang. Oke. Tadi ketemu teman lama. Udah lama banget sahabatan sih, makanya sampai berani pegang-pegang pipi. Saya nggak nanya. Jadi kamu nggak perlu jelasin apa-apa ke saya. Saya harap pertemuan saya sama teman lama saya nggak jadi gosip ya di kantor. Maksudnya? Ya saya nggak pengen aja ada gosip yang aneh-aneh tentang saya di kantor gitu. Siapa juga yang mau gosipin kamu? Nggak usah GR. Bu Ayuna cantik banget loh kalau di foto, kelihatan elegan. Lu mau lihat nggak fotonya? Bu Ayuna lebih sering posting sama mereka ya daripada sama Pak Rafka. Mungkin Bu Ayuna nggak mau umbar rumah tangganya. Atau bisa jadi Bu Ayuna nggak cinta-cinta banget sama Pak Rafka. Makanya males posting. Dilihat-lihat cowok yang dipoto itu ganteng banget ya. Cocok sama Bu Ayuna. Kalau Bu Ayuna belum nikah. Pak Rafka, Daripada kalian bergosip, perbaiki kinerja kalian. Bukannya kerja malah gosip.
Tapi harus gue akuin sih, Ayun ini memang cantik. Ini Tristan ngapain sih deket-deket? Pedean juga nih orang. Lah, kenapa gue kesel? Ih, ini nggak bener nih. Hah? Di Taman Kencana ya? Deket dong dari sini. Nanti Ayuna pulangnya sama siapa ya? Tristan pasti ngambil kesempatan nih buat nganterin. Atau Ayuna pulang sendiri. Kalau Benny masih mengincar Ayuna, namanya bisa bahaya lagi. Rafka, kamu ngapain? Pintunya kebuka, kamu diam aja. Oh, ini Pak, aku mesti jemput Ayuna dulu. Hola, mi amor. Hola. Kamu ngapain sih di sini? Emang belum cukup ya tadi kamu bikin aku dalam masalah? Hah? Tadi tuh Rafki yang pernah lihat kita. Rafki? What? Hah? Kok Rafki? Rafka. Kamu salah denger ya, aku bilang Rafka. Budek ih kamu. Aduh, mi amor. Kamu tuh bikin aku stres tau gak sih? Pak Rafka tadi hampir ngeliat kita, asistennya si Arta. Untung aja gak ngeliat muka kamu. Kalau tiba-tiba dia liat muka kamu gimana? Terus kalau misalnya aku tiba-tiba diomongin sama Arta gimana? Kalau tiba-tiba karirku jadi hancur gara-gara ini gimana? Berakhir aja hubungan kita. Oh, no, mi amor. Berakhir, aku gak akan pernah mau berakhir dari kamu, mi amor. Please, don't say that. Jangan ngomong gitu, mi amor. Mi amor. Lagi juga ngapain kamu repot-repot mikirin omongannya si bolu kukus Arta itu. Dia juga belum tentu ngomong ke Pak Dharma. Kamu gak usah separno ini, come on. Kamu juga hampir sembarangan. Sembarangan datang ke kantor aku, ketemu sama aku. Nggak bisa kayak gitu, membahayakan aku, karir aku juga. Aku kehilangan karir aku, masa depan aku cuma gara-gara hal kayak gini. Yaudah, oke. Aku janji, aku nggak akan pernah datang ke kantor Pak Dharma lagi kecuali memang ada sesuatu yang penting banget. Tapi please dong, udahan marahnya, mi amor. Kamu mi amor tau gak? Kamu kalau lagi marah, kamu tambah cantik. You look so hot, mi amor. I like it. Tapi aku lebih suka kamu manja-manja sama aku, mi amor. Mi amor. Oh, nice. Gitu dong, mi amor. Come on. Bantuin gak apa-apa. Iya, astaga. Iya, ini. Udah gak apa-apa kok, aman. Udah. By the way, gimana perkembangan kasusnya si Benny itu? Aku belum dapat kabar apapun sih tentang itu. Dan aku juga belum nemuin bukti tentang kejahatannya Benny. Papa mama aku malah suruh aku berhenti untuk nyelidikin kasus itu. Aneh banget. Emang mereka nggak penasaran gitu sama penyebab kematian Bella? Kenapa malah pengen kasus ini nggak terungkap? Ya karena ini tentang kredibilitas perusahaan Papa. Papa takut akan merusak citra perusahaan kalau sampai terbuka. Ayah kamu lebih mentingin perusahaan daripada kematian Bella. Aku tahu sih kalau istrinya Benny dirawat di rumah sakit kan. Tapi anehnya dia nggak ngejenguk istrinya sendiri. Tapi ya aku udah suruh anak buahku jaga di rumah sakit in case dia emang mau datang ke rumah sakit. Tapi kamu juga pengen udahin penyelidikan ini atau kamu masih mau lanjut? Ya aku nggak akan tinggal diem sih. Aku pasti akan tetap lanjutin. Walaupun harus diem-diem tanpa sepengetahuan mama dan papa. Dan aku akan selalu bantuin kamu. Terus
Mas, kalau kamu butuh bantuan aku juga, aku selalu ada di sini. Aku bisa bantuin kamu kapanpun kamu mau. Kita bisa bantuin kamu. FOMO dia. Kamu keributan. Ayo ikutan. Yaudah balik yuk. Ya. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, udah. Baru mau dibantuin. Nggak apa-apa, udah aman. Ya udahlah. Nggak apa, tenang aja. Aman. Mana Yuna ya? Pulang dijemput Rafka. Enggak, Mas Rafka lagi sibuk ngurusin persiapan launching toner terbaru Clevana. Oh. Ya udah, aku anterin pulang ya. Bentar, itu kenapa? Nggak, ini. Sorry ya. Sorry. Sorry. Aku kira noda lipstick, sumpah. Sorry. It's okay. Ini juga sakit. Merah-merah semua. Iya, emang gatel. Ayuna? Mas, Sahabatan sih sahabatan ya, tapi jangan lebay juga. Tahu batasan lah. Mas, tadi Tristan ngira ini ada noda di pipi aku, Mas. Ini yang bekas gigitan serangga atau aku nggak tahu apa ini loh di pipi aku, Mas. Dia cuma mau bantu bersihin aja kok, Mas. Nggak ada tujuan yang lain. Iya, gue juga selalu bareng kan. Mereka nggak ngapa-ngapain kok. Lo cemburu ya? Enggak, siapa yang cemburu? Ya nggak apa-apa kali, kalau cemburu wajar lah. Lo kan suaminya, nggak apa-apa kok.